Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yudi Ferdiansyah dari kelas 12 IOP B, absen nomor 33. Nah, di video kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan sedikit materi tentang budaya perusahaan di Jepang ya. Jadi teman-teman semuanya, kita nggak tahu nih apa aja sih budaya perusahaan di Jepang itu, apakah sama dengan di Indonesia atau enggak. Nah, untuk itu mari kita simak videonya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman semuanya, di sini saya akan membahas sedikit materi tentang budaya perusahaan di Jepang. Nah, apa aja sih yang akan kita bahas? Nah, di sini ada beberapa pokok pembahasan yang akan saya bahas di video kali ini. Yang pertama, yang akan kita bahas adalah prinsip 5S. Pokok pembahasan yang kedua yaitu 9 prinsip budaya kerja Jepang. Dan yang ketiga adalah mengenal budaya perusahaan Jepang bagi yang ingin atau yang berminat bekerja di Jepang. Nah, sebelum ke materi pokok pembahasan yang tadi sudah saya sebutkan, di sini ada fun fact ya atau FYI for your information. Di sini tertera ada jam kerja para pekerja di Jepang dari tahun 2011 sampai 2014. Bisa dilihat pada tahun 2011 sekitar 1728 jam per tahunnya. Lalu terjadi peningkatan pada tahun 2012 yaitu 1745 jam per tahunnya. Lalu pada 2013 mengalami penurunan sebesar 1734 jam per tahunnya. Dan pada tahun 2014 jam kerja di Jepang atau jam kerja para pekerja yang ada di Jepang mencapai 1729 jam per tahunnya. Nah, ini menunjukkan bahwa para pekerja di Jepang itu benar-benar memiliki etos kerja yang sangat tinggi, semangat bekerja yang sangat tinggi. Bisa dilihat dari jam kerjanya per tahun gitu. Dari tahun 2011 sampai 2014 ini benar-benar menunjukkan angka yang sangat tinggi. Ini menunjukkan memang kualitas para pekerja di Jepang benar-benar seorang yang pekerja keras begitu. Nah, lanjut ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu prinsip 5S. Apa aja sih 5S itu? Prinsip 5S. Nah, 5S ini berbeda ya dengan yang ada di sekolah kita atau yang ada di STM. Kalau di STM itu 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Namun kalau di Jepang atau di perusahaan Jepang, di sini menerapkan prinsip 5S yaitu seiri, seiton, seiso, seiketsu, dan shitsuke. S yang pertama yaitu seiri. Seiri merupakan langkah awal dari implementasi 5S, yaitu pemilahan barang yang berguna dari barang yang tidak lagi berguna. Jadi di sini tuh barang yang berguna bakal disimpan dan barang yang tidak lagi digunakan akan disingkirkan atau dibuang. Nah, biasanya ada gudang khusus untuk menyimpan barang-barang yang sudah tidak terpakai. Jadi dipisahkan gitu ya antara yang masih terpakai atau yang masih terpakai. Jadi kalau yang tidak terpakai ada gudang khususnya yang nanti akan dibuang gitu. Jadi lebih mudah untuk membuang barang tersebut. Next, S yang kedua adalah seiton. Di mana seiton yaitu langkah kedua setelah pemilahan atau tadi sesudah seiri ya, yaitu penataan barang yang berguna agar mudah dicari, aman, serta diberi indikasi atau penjelasan. Jadi di dalam perusahaan biasanya kalau misalnya sudah dipilah nih antara barang yang tidak terpakai dan yang masih terpakai, itu ditandai lah istilahnya ya, ditandai agar mudah mencarinya kalau misalnya suatu saat butuh gitu ya. Terus disimpan di tempat yang aman ya biar gak rusak gitu ya kalau misalnya barang tersebut masih terpakai. Next,
S yang ketiga adalah seiso. Seiso adalah langkah ketiga setelah penataan ya, atau setelah tadi seiton, yaitu pembersihan barang yang telah ditata secara rapi agar tidak kotor. Umumnya istilah ini berarti membersihkan barang-barang dari segala debu. Karena orang Jepang sangat-sangat menghargai dan cinta akan kebersihan, bahkan di prinsip 5S ini salah satunya mereka bebersih gitu. Mereka benar-benar merapihkan, membersihkan agar barang tersebut itu tidak kotor gitu, dan benar-benar cinta akan kerapihan begitu. S yang keempat adalah seiketsu. Seiketsu adalah langkah selanjutnya setelah seiri, seiton, dan seiso. Apa sih seiketsu itu? Seiketsu itu adalah penjagaan ya. Jadi keindahan di perusahaan itu harus terus dijaga. Makanya kenapa lingkungan kerja mereka itu benar-benar rapih dan bersih. Dan biasanya lingkungan kerja yang rapih dan bersih itu dijadikan standar gitu. Jadi kalau misalnya di perusahaan-perusahaan tersebut ada standar bersih dan standar rapihnya, makanya benar-benar terpakai sekali ilmu dari seiketsu ini atau prinsip seiketsu. Dan yang terakhir atau S yang kelima yaitu shitsuke. Nah, shitsuke ini adalah langkah terakhir ya, yaitu penyadaran diri akan etika kerja, yang dimana di dalamnya itu terkandung yang pertama, disiplin terhadap standar ya, yang tadi standar rapih dan bersihnya. Lalu yang kedua itu saling menghormati antar sesama ya. Yang ketiga adalah malu apabila atau melakukan pelanggaran. Dan yang keempat, senang melakukan perbaikan. Nah, itulah prinsip 5S yang ada di perusahaan Jepang ya, yaitu seiri, seiton, seiso, seiketsu, dan shitsuke. Setelah tadi kita membahas pokok pembahasan yang pertama, yaitu prinsip 5S. Nah, sekarang lanjut nih ke pokok pembahasan yang kedua, yaitu 9 prinsip budaya kerja Jepang. Apa aja sih 9 prinsipnya? Mari kita simak videonya. Nah, di slide yang pertama, di sini ada Bushido. Apa sih Bushido? Bushido adalah prinsip tentang semangat kerja keras yang diwariskan secara turun-temurun. Semangat ini telah melahirkan proses belajar bangsa Jepang yang benar-benar enggak kenal lelah. Nah, yang kedua, ada prinsip samurai. Nah, prinsip samurai itu sama ya, hampir sama kayak Bushido, yaitu prinsip yang tidak mudah menyerah atau tidak kenal lelah ya. Namun, prinsip samurai itu bukan digunakan untuk berperang, melainkan untuk membangun ekonomi, menjaga harga diri, menjaga kehormatan bangsa secara teguh, serta tidak menyerah pada berbagai bencana alam, yaitu gempa dan tsunami ya, terutama gempa dan tsunami. Karena apa? Karena Jepang emang benar-benar negara yang paling sering terkena atau terdampak dari bencana gempa dan tsunami. Lalu yang ketiga, di sini ada konsep budaya Keishan. Apa sih budaya Keishan? Nah, budaya Keishan di sini tuh menuntut kerajinan, kesungguhan, minat, dan keyakinan, hingga akhirnya timbul kemauan untuk selalu belajar dari orang lain. Caranya seperti apa sih? Nah, caranya itu menjadi seorang pekerja yang harus selalu kreatif, inovatif, dan produktif. Nah, di sini ada yang keempat ya, atau prinsip yang keempat, yaitu prinsip Kaizen. Nah, prinsip Kaizen adalah optimal dalam biaya dan waktu untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi. Nah, jadi di sini tuh benar-benar mendorong bangsa Jepang untuk berkomitmen tinggi pada pekerjaan dan diselesaikan sesuai jadwal. Biar apa? Biar tidak menimbulkan pemborosan. Jadi kalau misalnya tidak mengikuti jadwal, penyelesaian pekerjaan tersebut akan lambat dan akan menimbulkan kerugian. Oleh karena itu, perusahaan di Jepang menerapkan peraturan tepat waktu bagi para pekerjanya. Nah, selanjutnya ada mutualisme. Apa sih di sini maksudnya mutualisme? Nah, kalau di sini tuh mutualisme, perusahaannya untung, si pekerjanya juga bakal untung atau mereka bakal untung juga. Nah, maksudnya apa? Jadi di sini tuh sikap disiplin dan semangat kerja yang akan membentuk
mental yang positif gitu ya. Jadi di sini tuh disiplin akan menjadikan para pekerja patuh dan loyal pada perusahaan. Jadi mereka bakal melakukan apa saja demi keberhasilan perusahaan. Bahkan benar-benar sanggup kerja lembur tanpa mengharapkan bayaran tambahan. Jadi kalau misalnya mereka tuh beranggapannya kalau produksi meningkat dan perusahaan mendapatkan keuntungan besar, maka mereka juga akan mendapatkan kompensasi yang setimpal. Nah, lalu yang keenam, malu jika pulang lebih cepat. Jadi kalau di Jepang, di perusahaan Jepang, kalau pekerja yang pulangnya lebih cepat bakal dianggap atau sering dianggap pekerja yang tidak penting atau tidak produktif. Jadi ukuran nilai dan status seseorang di Jepang berdasarkan atau didasarkan pada disiplin kerja dan jumlah waktu yang dihabiskan di tempat kerja. Jadi tanpa ada pengawasan pun mereka bekerja dengan baik, penuh dedikasi dan disiplin. Nah, di sini ada yang ketujuh atau prinsip yang ketujuh, yaitu pembagian waktu yang efisien. Jadi, kalau misalnya mereka sudah masuk kerja, maka benar-benar tidak ada lagi pekerja yang mengobrol ataupun bercanda. Jadi benar-benar mereka langsung bekerja sesuai job desk-nya atau sesuai pekerjaannya masing-masing. Baru ketika tiba saatnya makan siang ya, saatnya makan siang atau istirahat makan siang, yaitu Hirogohan no Jikan, benar-benar mereka menghentikan pekerjaan dan bercanda ria dengan teman-teman sambil menuju kantin atau shokudo. Lalu yang kedelapan ada senioritas. Jadi Jepang tuh adalah salah satu negara yang benar-benar masih memegang teguh senioritas. Jadi di sana ada istilah senior atau yang biasa disebut senpai dan junior atau kouhai. Jadi pekerja yang muda benar-benar harus patuh kepada pekerja yang lebih tua apabila diberi perintah. Nah, di sini tuh senior bertindak untuk mengarahkan dan mengajari juniornya. Sedangkan kalau junior wajib menghormati dan mengikuti perintah seniornya. Nah, di sini tuh for your information juga ya. Jadi di sana berakibat kalau misalnya para pekerja senior kalau udah umur 50 sampai 60 tahun itu pasti menempati top level sekelas manajer atau direktur. Sedangkan kalau pekerja junior yang umurnya di bawah 30 tahun menempati level yang di bawah. Dan yang terakhir, prinsip yang terakhir ya, yaitu tamu adalah raja dan atasan adalah dewa. Jadi di Jepang ada pepatah yang mengatakan bahwa tamu adalah raja, atasan adalah dewa. Jadi benar-benar pepatah ini membuat para pekerja patuh dan loyal pada atasan mereka. Jadi mereka tuh siap melakukan apa yang diperintahkan atasan demi kesuksesan perusahaan tempat mereka bekerja. Jadi benar-benar mereka berpikiran apabila produksi perusahaan naik dan untung besar, otomatis pekerja akan mendapatkan bayaran yang setimpal. Jadi kalau misalnya gagal, itu gimana? Kalau misalnya gagal menyelesaikan pekerjaan, sama halnya mempermalukan diri sendiri. Bahkan harga diri mereka merasa hilang. Nah, itulah 9 prinsip budaya kerja di Jepang ya. Langsung kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, untuk pokok pembahasan atau materi yang terakhir, kita akan membahas mengenal budaya perusahaan Jepang bagi yang berminat bekerja di Jepang. Jadi kan teman-teman semuanya mungkin suatu saat ada yang berminat untuk bekerja di Jepang. Nah, kita harus prepare nih, kita harus siap-siap dan kita juga harus mengenal juga apa aja sih sedikitnya budaya perusahaan Jepang kalau misalnya kita berminat bekerja di sana. Nah, teman-teman, dari sekian banyaknya budaya perusahaan yang ada, di sini saya menunjukkan hanya 3 ya, yang benar-benar harus diketahui atau dikenal oleh pekerja asing atau orang yang ingin bekerja di Jepang. Nah, yang pertama, mengucapkan salam sesama karyawan ya, atau aisatsu. Nah, aisatsu atau salam merupakan salah satu budaya tempat kerja yang benar-benar penting di Jepang. Namun, di tiap tempat kerja memiliki aisatsu atau salam yang berbeda-beda tergantung dari lingkungan dan budayanya. Jadi bagi para pekerja asing, pada awalnya mungkin akan merasa canggung ketika melakukannya. Namun lambat laun akan terbiasa ya dan mengikuti kebiasaan yang baik ini. Nah, next yang kedua yaitu bertukar kartu nama. Jadi di Jepang terdapat istilah meishi ya, meishi.
atau kartu nama yang digunakan untuk memperkenalkan diri sebagai anggota dari sebuah perusahaan. Biasanya mereka akan bertukar kartu nama. Nah, apa sih nama kegiatannya tuh? Nama kegiatannya Meisi Koukan. Ya, bertukar kartu nama atau Meisi Koukan. Nah, biasanya dilakukan di awal pertemuan untuk memberikan kesan yang baik. Nah, namun dalam bertukar kartu nama tersebut ada tata caranya yang benar-benar sebaiknya harus dipatuhi bagi setiap karyawan, termasuk pekerja asing. Nah, jadi kalau misalnya lagi bertukar kartu nama, hendaknya membawa card case ya atau casing kartu namanya gitu. Tujuannya agar lebih sopan. Nah, dalam menyerahkan kartu namanya, pastikan posisi kartu menghadap posisi lawan bicara agar mudah dibaca. Kemudian, sembari menyerahkan kartu, perkenalkan diri dengan jelas dengan menyebutkan nama divisi, dan juga nama perusahaan, begitu. Nah, yang terakhir, yang ketiga, yaitu bersikap sopan ketika berkunjung ke kantor orang lain. Nah, di sini orang Jepang benar-benar menjunjung tinggi kesopanan, sehingga kalau misalnya mereka berkunjung ke kantor orang lain, haruslah mereka itu bersikap sopan. Jadi misalnya hindari mengunjungi kantor orang lain ketika jam sibuk. Terus apa sih kenapa gak boleh? Nah, karena sebaiknya ya kalau misalnya kita ingin mengunjungi kantor orang lain, kita harus mencari tahu dulu atau bertanya kapan mereka bersedia untuk dikunjungi. Jadi tidak boleh mendadak. Benar-benar harus ada komunikasi terlebih dahulu, begitu. Nah, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat ya, walaupun sedikit. Dan saya meminta maaf apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan. Semoga ilmu yang saya sampaikan bisa berguna dan bermanfaat bagi teman-teman semuanya di kemudian hari. Saya Yodi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.